Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bis Cuan Airdrop. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sedih sekali nih ya. Gak sehat, usus buntu kumat. Aduh, meriang mendadak nih ya. BTC sedang menangis. Kenapa ketawa? Aduh, mungkin ini gejala gila. Aduh, tetap santai kawan. Tetap santai kawan. Ambil cangkulmu, marilah mengadu ke semen bersamaku kawan. Aduh, perih bro. Kenapa ini bisa terjadi? Ayo kita telusuri bersama-sama ya. Kita lihat di berita coba ya. Saya sudah membaca tadi. Ternyata ini penyebabnya. Inilah jari sakti Elon Musk yang sanggup menggoyang pasar Bitcoin. Waduh, menggoyang ini ya. Sukanya menggoyang ini orang. Jadi beritanya ini baru diperbarui 17 Mei jam 9 tadi, jam 10 tadi ya. Sewaktu masih menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dikenal mempunyai jari sakti. Disebut demikian lantaran komentar yang ditulisnya di media sosial kerap menimbulkan kegaduhan, khususnya di pasar saham. Alhasil setiap ia memposting komentar yang bernada negatif, maka pasar saham langsung jadi bergejolak. Dulu Donald Trump itu masih punya kekuatan yang sangat besar ya, seperti Iron Man. Aduh, sayangnya kesaktian tadi tidak bertahan lama, mungkin gak pakai haji. Setelah lengser dari kursi presiden, jari jemari Trump seolah-olah kehilangan kesaktian. Semua postingan kini tidak lagi berpengaruh apapun. Informasi terkait jari sakti Donald Trump bisa dibaca artikel efek jari sakti yang sanggup menggoyang ekonomi. Walau begitu, bukan berarti tidak ada orang lain yang sanggup menandingi jari sakti, sebab terdapat seorang miliarder juga memiliki jari sakti seperti Trump. Orang tersebut tak lain dan tak bukan ialah Elon Musk. Elon Musk ini ya, Musk adalah bos dari dua perusahaan teknologi ternama asal Amerika Serikat, yaitu Tesla dan SpaceX. Ia merupakan orang yang eksentrik, disebut demikian karena ia menciptakan sebuah produk yang melampaui zamannya. Ini gara-gara orang ini juga kemarin Shiba Inu sempat sampai banyak orang kayak mendadak ya dari Shiba Inu ya. Aduh, buktinya ia berani mendirikan Tesla Motors pada awal tahun 2000, meskipun pada waktu itu tren mobil listrik belum sedahsyat hari ini ya. Ini orangnya, ini Elon Musk ini orangnya ini. Musk juga berani merintis SpaceX yang memproduksi roket yang bisa meluncur ke ruang angkasa dan kemudian kembali ke bumi. Hebat benar. Lewat SpaceX, ia bahkan bermimpi membangun sebuah koloni bagi manusia di Mars. Sebuah gagasan yang terkesan eksentrik, bukan? Sangat eksentrik ini. Eksentrikan Musk tak cuma terlihat dari perusahaan teknologinya, tapi juga perilaku investasinya yang beberapa bulan lalu melalui Tesla menghabiskan uang triliunan rupiah untuk meraup Bitcoin. Informasi terkait investasi Bitcoin oleh Tesla bisa dibaca di artikel. Ya, nanti ke gue baca ya. Awalnya Mas berniat mengembalikan Bitcoin sebagai alat tukar dengan cara memperbolehkan banyak orang membeli mobil Tesla dengan Bitcoin. Namun belakangan ini niatan ini ditangguhkan lantaran ia tidak ingin kegantungan masyarakat terhadap Bitcoin malah menyebabkan persoalan lingkungan. Jadi kemarin tuh sempat diberitakan bahwa bisa beli mobil Tesla pakai Bitcoin gitu. Pada ujungnya nggak jadi. Nah, makanya ini Bitcoin jadi ambruk ini ya, Elon Musk-nya. Maklum, selain dengan cara dibeli secara langsung, Bitcoin juga bisa diperoleh dengan cara menambang atau mining. Kegiatan ini membutuhkan bantuan superkomputer yang operasionalnya jelas menghabiskan begitu banyak listrik ya. Alhasil, jika kebutuhan listrik melonjak karena masyarakat kesurupan melakukan mining Bitcoin, maka penggunaan batubara juga bakal meningkat dan inilah yang bakal memperparah pencemaran udara. Mengingat pembangkit listrik berbahan batu bara menghasilkan polusi yang begitu merusak lingkungan.
Mas tentu saja tidak ingin hal itu terjadi sebab hal itu berseberangan dengan salah satu visinya untuk menciptakan produk teknologi yang ramah lingkungan. Oh, jadi bentrok ini ya, memang crash ya. Makanya dalam cuitan terbarunya di Twitter, Mas kemudian menyetop sementara pembelian mobil Tesla menggunakan Bitcoin demi membedakan aktivitas mining yang jelas berdampak negatif bagi alam ya. Walau begitu, Mas memutuskan tidak menjual Bitcoin yang dibeli Tesla. Dalam waktu dekat, Tesla masih menyimpannya sebagai salah satu aset karena memandang bahwa Bitcoin bakal mempunyai nilai tertentu pada masa depan. Tentu saja cuitan tadi langsung menyengat pasar Bitcoin. Begitu cuitan tadi dirilis, harga terbenam semakin dalam. Tidak diketahui apakah penurunan ini bersifat sementara atau bakal berlangsung seterusnya. Kalau seterusnya sampai 15.000 rupiah, gue beli langsung nih. Nggak mungkin tapi. Namun jelas hal ini tentu semakin menegaskan bahwa pergerakan harga Bitcoin lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen semata. Tidak ada faktor fundamental apapun yang andil terhadap pergerakan harga Bitcoin, karena seperti kripto lain, Bitcoin memang tidak memiliki underlying asset. Di dalamnya alhasil sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa menilai secara tepat harga wajar dari Bitcoinnya. Dukun sakti pun juga pasti melesetnya. Maka jangan heran tatkala berita yang bernada positif berkurang dan berita yang bernada negatif bertambah. Maka harga Bitcoin bisa terjun bebas dalam waktu cepat. Hal ini bisa terjadi dari pergerakan Bitcoin dalam waktu sebulan belakangan ya. Aduh, ini artikel selanjutnya nih, kehilangan uang sebanyak itu dalam waktu sebulan saja mungkin cukup terasa menyesatkan. Kalau yang dibeli adalah Sultan, barangkali kerugian tadi terlihat kecil, tapi bagaimana apabila yang beli adalah orang biasa yang tidak tahu apa-apa berdagang kripto, hanya karena itu teman-teman, yang ada malah bisa celaka ya. Kayaknya harus riset terlebih dahulu untuk membeli setiap koin yang ada atau mempelajari fundamentalnya. Padahal fundamental Bitcoin juga sangat bagus ini ya, sangat bagus ibu dari semua koin ya. Tapi hari ini ya wajar sekali kalau setiap koin mengalami bearish, tapi semoga bearish ini tidak berkepanjangan ya. Tetap semangat buat yang masih hold dan jangan lupa selalu tersenyum. Salam profit. Nice.